Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting banget, yakni moderasi dalam beragama. Jadi tema ini sangat relevan ya, apalagi di zaman sekarang. Karena banyak banget orang yang beragama, namun cenderung menghakimi orang lain. Ada juga yang cenderung ekstrim kanan kiri, atau bahkan ada juga orang yang beragama tapi cuek soal agamanya. Padahal Islam itu sebenarnya bukan tentang penerapan yang ekstrim, namun justru sebaliknya, yakni tentang keseimbangan antar semua aspek dan semua elemen. Baiklah, di siang kali ini saya duduk bersama dua narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Narasumber satu. Assalamualaikum, nama saya Najwa Syifa Zahra. Saya Fatimah Zahra selaku narasumber kedua. Baiklah, dipersilakan untuk narasumber satu menyampaikan hal yang ingin disampaikan hari ini. Dalam Islam, konsep ini disebut wasatiyah, yang artinya pertengahan. Dan hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus seimbang, tidak ekstrim kanan atau kiri. Jadi kita tidak boleh meremehkan agama, tapi juga tidak boleh memaksakan dengan cara yang keras. Ana juga setuju sih dengan statement itu. Rasulullah SAW sendiri bersabda, khairul umuri awsatuha, di mana artinya sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Nah, dari situ kita tahu bagaimana cara dakwah Rasulullah atau gaya dakwah Rasulullah SAW. Beliau itu tegas tetapi lembut, santun tetapi jelas. Nah, itulah yang disebut dengan moderasi dalam beragama, jalan tengah. Jadi bukan kompromi akidah. Berarti moderasi ini sebenarnya mencakup banyak hal ya, segala hal. Bukan hanya dari aspek ibadah, tapi juga aspek sosial dan muamalah. Ya, benar. Di dalam Islam juga ada beberapa istilah penting terkait dengan moderasi, seperti tawazun, yaitu artinya keseimbangan dunia dan akhirat. Lalu ada i'tidal, yaitu bersikap adil dan lurus. Lalu ada tasamuh, yaitu toleransi tanpa melepas prinsip serta lainnya. Masya Allah, jadi kalau misalnya kita menerapkan konsep Islam moderat itu bukan berarti kita seorang muslim yang lemah ya. Ya, justru sebaliknya, yaitu moderasi itu menguatkan karena kita tegas pada prinsip, tapi tetap santun dalam pendekatan. Contohnya, ada berteman dengan siapapun, tapi kita tidak ikut-ikutan kepada ibadah mereka. Lalu kita menyampaikan kebenaran tanpa adanya emosi atau marah-marah. Lalu ada menjaga akidah dan kita tetap menghargai orang lain. Dan kita sebagai remaja, sebagai anak muda di era sekarang, mungkin bisa menerapkan konsep Islam moderat salah satunya dengan cara tabayun dulu atau teliti dulu kalau misalnya mau cerita atau sekedar sharing informasi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, fatabayyanu, maka telitilah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Terus kita juga harus menyeimbangkan antara ibadah, terus juga waktu hiburan, dan bagaimana kita belajar. Dan ketika kita ingin menasihati sesama, mungkin kita bisa mendakwahkannya dengan lembut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan itu menghiasi segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan moderasi dalam agama Islam ini ya teman-teman, kita bisa menjaga kualitas keislaman tanpa bentrok dengan kondisi lingkungan. Kita bisa tetap istiqomah, namun juga bisa tetap ramah dalam setiap kondisi. Dan yang paling penting, dengan bersikap seimbang, kita lebih mudah jadi rahmat bagi sekitar. Inilah Islam yang sesungguhnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber atas ilmunya.
Mari kita menjadi generasi Islam yang beragama secara bijak, seimbang, dan juga damai. Karena Islam sejatinya bukanlah agama yang keras, tapi juga bukan agama yang longgar. Islam adalah agama yang lurus, lembut, dan juga bersikap adil. Terakhir, mari kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yasiru wala tu'asiru, wabashiru wala tu'afiru. Permudah jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.